Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pada kali ini. Di sini video ini bertujuan untuk menyelesaikan final project pada mata kuliah metodologi penelitian tentang proposal KKP atau laporan KKP. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Hafiz dengan NIM 242210007. Saya kuliah di Universitas Srispati Yogyakarta dengan jurusan Informatika. Nah, di sini adapun judul KKP saya yaitu implementasi website profil Asrama Putri Selaparang. Nah, langsung saja di sini kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan, yaitu pada bab 1. Nah, pendahuluan di sini ada poin latar belakang. Nah, di latar belakang ini nanti di laporan KKP atau proposal KKP saya itu akan membahas tentang website menjadi media informasi penting di era digital. Yang kedua itu Asrama Putri Selaparang belum memiliki website resmi. Yang ketiga itu informasi asrama masih terbatas dan tidak terstruktur. Yang keempat, website ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Nah, nanti poin penting dari latar belakang ini yaitu bagaimana saya akan membuatkan media informasi penting di era digital untuk Asrama Putri ini, karena memang Asrama Putri ini masih belum memiliki sistem yang terstruktur dari segi informasi, transparansi, dan pengelolaan datanya. Nah, itu dia tentang latar belakangnya. Selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Nanti di rumusan masalah ini ada 4 poin. Yang pertama itu informasi asrama sulit diakses oleh calon penghuni dan orang tua. Nah, yang kedua itu tidak tersedianya media digital untuk profil dan fasilitas asrama. Yang ketiga itu proses pendaftaran masih dilakukan secara konvensional atau secara offline, secara tatap muka langsung di dalam instansi tersebut. Nah, yang keempat itu akses informasinya belum optimal untuk semua kalangan. Nah, jadi ini rumusan masalah yang saya dapat dari instansi tersebut. Nanti rumusan masalah ini akan saya jawab pada batasan masalah. Nah, ini batasan masalahnya. Nah, batasan masalah ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada tadi. Nah, di sini batasan masalahnya itu website dikembangkan menggunakan WordPress. Nah, jadi untuk menjawab soal yang tadi, nanti saya akan membuatkan Asrama Putri ini sebuah website profil yang berbasis WordPress yang menggunakan software WordPress. Yang kedua itu nanti isi dari website profil itu tersendiri, nanti di situ akan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama, informasi tentang visi dan misi asrama tersebut, fasilitas, kegiatan, dan tata tertib asrama tersebut. Nah, adapun fitur yang terakhir yaitu pendaftaran online. Nah, nanti pendaftaran online ini akan berfokus pada tampilan, aksesibilitas, dan usability website itu tersendiri. Nah, lanjut di sini tentang tujuan KKP. Nah, di sini saya mempunyai 4 tujuan KKP. Yang pertama itu menyediakan website profil resmi Asrama Putri. Yang kedua itu menyajikan informasi secara efektif dan terstruktur. Yang ketiga itu membangun sistem pendaftaran online sederhana. Yang keempat itu meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pengguna. Nah, ini dia beberapa tujuan yang akan saya lakukan untuk Asrama Putri itu tersendiri. Nah, di sini selanjutnya itu manfaat KKP. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu bagi asrama, yang kedua bagi masyarakat, dan bagi saya sendiri. Nah, apa manfaat KKP bagi asrama? Nah, yang pertama itu meningkatkan citra profesional, mempermudah penyampaian dan pembaruan informasi, meningkatkan transparansi layanan. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika orang luar atau
orang tua dari calon penghuni asrama ingin melihat asrama itu bagaimana, dia bisa langsung mengunjungi website profil asrama itu sendiri. Nah, dengan mengunjungi website profil asrama itu, maka citra profesional dari asrama putri ini akan meningkat, karena ini mempermudah orang tua atau calon penghuni ini bisa melihat informasi, tata tertib dan lain-lain yang berkaitan dengan asrama putri. Nah, itu manfaat bagi asrama. Yang kedua itu bagi masyarakat, seperti yang sudah saya bilang tadi itu, masyarakat akan mudah mengakses informasi tanpa datang langsung menuju instansinya. Yang kedua itu mendukung pendaftaran online. Nah, jadi nanti calon penghuni atau orang tua tidak usah susah-susah lah datang jauh-jauh menuju instansi hanya untuk mendaftar. Nah, jadi di sini saya akan menyediakan fitur pendaftaran online. Jadi penghuni dan orang tua itu bisa mendaftarkan anaknya melalui rumahnya sendiri, melalui website profil asrama putri. Nah, adapun manfaat bagi mahasiswa itu menerapkan ilmu perkuliahan secara langsung. Nah, jadi dengan adanya website profil KKP ini, saya bisa menerapkan ilmu perkuliahan yang sudah saya dapat, yaitu tentang membuat website, pengembangan website, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu manfaat tentang KKP-nya. Nah, adapun metode pemecahan masalahnya, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu studi pustaka. Nah, di studi pustaka ini saya akan mengunjungi sebuah instansi atau perpustakaan lah, bisa kita bilang. Nah, nanti di dalam perpustakaan atau toko buku lah atau lain ini, saya akan mencari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan website profil ini. Nah, yang kedua itu dengan cara wawancara. Nah, di sini saya akan datang langsung menuju instansi tersebut dan menanyakan kepada pengurus asrama terkait kebutuhan asrama itu sendiri. Yang ketiga itu menggunakan studi internet, yaitu menggunakan referensi website dan penelitian yang sejenis. Nah, yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Nah, nanti di sini ada 4 poin. Nah, sistematika penulisannya itu bab 1 terdiri dari pendahuluan, dan di pendahuluan itu dibagi menjadi beberapa poin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan lain-lain. Nah, pada bab 2 ini nanti di sana akan membahas tentang tinjauan objek KKP dan landasan teori. Yang ketiga, bab 3 ini akan membahas tentang penerapan dan pembahasan sistem. Nah, nanti di sini bab 3 ini akan membahas bagaimana sistem yang saya buat, bagaimana penerapannya di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di bab 4 ini bersih penutup atau kesimpulan. Nah, jadi bab 4 ini akan merangkum isi dari bab 1 hingga bab 3 dan dijadikan satu di bab 4 sebagai penutup. Nah, baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan terkait dengan laporan KKP saya pada kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.